Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok juga akan menjelaskan proyek yang coba kami angkat, yaitu prediksi kerawanan gempa menggunakan pendekatan klasifikasi di Indonesia. Anggotanya ada saya sendiri, ada Muhammad Rafi Ridwan, dan ada Rayhan Cikal Hermama. Judul yang coba kami angkat adalah perbandingan antar algoritma machine learning untuk prediksi tingkat kerawanan gempa menggunakan pendekatan klasifikasi di Indonesia berdasarkan data historis tahun 2008 sampai tahun 2022. Berikut ada topik pembahasannya adalah terbelakang dataset gempa, jenis model yang digunakan, hasil tes model, permasalahan yang muncul di model, visualisasi data, yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Indonesia adalah negara yang berada di cincin api Pasifik. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang secara letak geografis itu paling sering terkena gempa. Beberapa gempa besar yang pernah terjadi yang mengakibatkan kerusakan fatal, yaitu diantaranya ada gempa Aceh, gempa Palu, dan lain-lain. Maka dari itu, machine learning yang digunakan untuk prediksi tingkat kerawanan gempa dapat menjadi teknologi yang membawa manfaat untuk mitigasi gempa. Namun beberapa tidak semua model yang tidak dapat memberikan akurasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis akurasi prediksi dengan pendekatan klasifikasi. Selanjutnya itu membandingkan algoritma machine learning mana yang memberikan akurasi terbaik. Yang ketiga itu mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh tingkat kerawanan gempa. Selanjutnya adalah dataset yang kami ambil. Sumber data yang kami ambil itu adalah data sekunder yang kami peroleh berasal dari Kaggle. Jumlah datanya ada 87.372 dan filter itu ada tanggal dan waktu, latitude dan longitude, ada kedalaman gempa, dan ada magnitude gempa. Berikut adalah sampel dari bentuk datanya. Selanjutnya di data processing kita juga melakukan sedikit pembersihan data, di mana kolom datetime itu kami jadikan satu agar tipe datanya bisa dibaca sebagai datetime. Data train dan data prediksi kita split. Untuk data train yang kita pakai adalah data dari tahun 2008 sampai 2019, dan data prediksinya itu dari tahun 2020 dan sampai tahun 2022. Selanjutnya ada model yang digunakan ini ada 3. Yang pertama SVM atau Support Vector Machine, yaitu yang berbasis Ensemble Learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi. Kelebihannya dia kuat terhadap overfitting, terutama dengan jumlah data yang relatif kecil. Lalu ada XGBoost atau Extreme Gradient Boosting, yaitu berbasis boosting yang meningkatkan kinerja dengan membangun model baru yang memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Kelebihannya dia menggunakan teknik regularisasi untuk mengurangi overfitting. Selanjutnya ada Random Forest. Dia berbasis Ensemble Learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi. Kelebihannya mampu menangani data dengan banyak fitur dan nilai yang hilang. Selanjutnya ada hasil tes model. Yang pertama SVM dengan hasil akurasi 0,55, yaitu dengan precision kelas R hasilnya 0,01, recall 0,64, F1 score 0,01, support 53, precision kelas S 0,36, recall 0,36, F1 score 36, support 6432, precision dengan kelas TR 0,87, recall 0,61, F1 score 0,72, support dengan 21.716. Lalu ada XGBoost dengan akurasi 0,71 dengan precision kelas rawan 0,01, recall 0,34, F1 score 0,01, support 53, precision dengan kelas sedang 0,52, recall 0,44, F1 score 0,48, support 6422. Lalu precision dengan kelas tidak rawan 0,87, recall 0,79, F1 score 0,83,
dan support dengan kelas tidak rawan 21.776. Lalu ada random forest dengan hasil akurasi 0,67 dengan precision kelas R 0,01, recall 0,60, advance score 0,01, support 53, precision kelas S 0,50, recall 0,32, advance score 0,39 dan support 6432. Lalu precision kelas TR precision 0,86, recall 0,77, advance score 0,81 dan support 21.776. Ternyata semua model ini awalnya bermasalah karena yang pertama akurasinya sempurna. Ketiga model memberikan output akurasi 100% atau satu yang tidak realistis. Ini bisa terjadi karena overfitting atau model sebenarnya tidak benar-benar belajar dari pola, melainkan hanya menghafal pola dari dataset tertentu. Lalu dataset juga kurang kompleks karena adanya distribusi data yang kurang baik untuk gempa rawan, yang mengakibatkan model tidak dapat memprediksi status gempa rawan dengan baik. Selanjutnya, hasil confession matrix. Yang pertama, SVM 34 data rawan dibaca rawan, 10 data rawan dibaca sedang, 9 data rawan dibaca tidak rawan, 2171 tabel sedang dibaca rawan, 2305 tabel true label dibaca sedang, 1956 data dibaca tidak rawan, lalu 4358 data tidak rawan dibaca rawan, 4916 data tidak rawan dibaca sedang, lalu 13.302 data tidak rawan dibaca tidak rawan. Lalu kedua ada XGBoost, 18 data rawan dibaca rawan, 24 data rawan dibaca sedang, 11 data rawan dibaca tidak rawan. Lalu 1029 data rawan dibaca rawan, 2058 data rawan dibaca sedang, 2545 data sedang dibaca tidak rawan, 2070 data rawan dibaca tidak rawan dibaca rawan, 2584 data tidak rawan dibaca sedang, 17.120 data tidak rawan dibaca tidak rawan. Lalu terakhir ada random forest, 30 data rawan dibaca rawan, 12 data rawan dibaca sedang, 9 data rawan dibaca tidak rawan, 1564 data rawan dibaca sedang, 2064 data rawan dibaca sedang, 2804 data rawan dibaca tidak rawan. Lalu 2902 data rawan tidak rawan dibaca rawan, 2085 data tidak rawan dibaca sedang, dan 1679 data tidak rawan dibaca tidak rawan. Selanjutnya ada hasil ROC curve. Yang pertama, SVM memiliki model cukup baik dalam mendeteksi kelas rawan dan tidak rawan karena nilai AUC-nya di atas 0,7 walaupun belum terlalu tinggi. Kelas sedangnya juga mempunyai performa yang rendah, AUC-nya hanya 0,61 yang menunjukkan model agak kesulitan membedakan kelas ini dari yang lain. Lalu untuk yang merah, ada kemungkinan overlap fitur antar kelas, terutama kelas sedang, sehingga model tidak cukup yakin saat memprediksinya. Lalu untuk XGBoost, kelas ini merupakan kelas yang terbaik dari ketiganya. Ketiga kelas memiliki AUC yang hampir sama, yaitu 0,75 dan antara 0,74 yang menunjukkan model ini bisa membedakan tiga kelas dengan baik dan cukup seimbang. Model ini juga cocok dijadikan pilihan utama jika konsistensi performa antar kelas dibutuhkan. Lalu ada random forest yang performa model ini juga cukup baik, mendekati dengan AUC mendekati 0,75 untuk semua kelas. Model ini juga sedikit lebih baik dibanding dengan diagram pertama yaitu SVM. Namun performanya masih di bawah dengan dalam diagram 2 yaitu XGBoost. Bisa dikatakan sebagai model yang cukup baik, namun ada ruang perbaikan. Lalu dari hasil importance-nya, SVM ini hanya dapat memberikan fitur importance secara langsung jika menggunakan kernel linear SVM yang digunakan. Namun di luar itu, di antara XGBoost dan random forest, model XGBoost ini paling banyak mempertimbangkan kedalaman gempa, diikuti oleh koordinat bujur, koordinat lintang berpengaruh, namun tidak sebesar dua fitur lainnya. Untuk selanjutnya, bisa dilihat perbandingan hasil visualisasi data dari prediksi klasifikasi tingkat kerawanan gempa di gambar kiri.
dan visualisasi data asli di gambar kanan. Berikut adalah visualisasi data tahun 2020. Selanjutnya adalah visualisasi data tahun 2021. Dan yang terakhir adalah visualisasi data tahun 2022. Bisa dilihat dari hasil visualisasi data sebelumnya, visualisasi prediksi dan data klasifikasi kerawanan gempa lebih terpusat dibandingkan dengan visualisasi data asli yang lebih tersebar. Untuk kesimpulannya, hasil prediksi masih kurang representatif walaupun akurasi model 71% dengan data yang asli. Model gagal menangani kelas minoritas atau rawan yang menyebabkan hasil visualisasi tidak representatif. Salah satu langkah yang dilakukan dalam memperbaiki ketidakseimbangan data ini adalah dengan memperbanyak dataset. Lebih banyak data bisa membantu model memahami pola lebih baik, terutama untuk kelas rawan. Sekian dari kami, terima kasih.